Selamat siang teman-teman. Pada hari Selasa siang tanggal 22 Maret 2022 kami sedang melintas dari pintu gerbang tol Grogol menuju titik 0 km di Cawang. Kami menginformasikan ternyata titik 0 km tol Trans Jawa sepanjang 1.200 km lebih yang membentang dari Merak hingga Banyuwangi berada di Cawang, Jakarta Timur, Indonesia. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu di mana titik 0 km tol Trans Jawa. Nanti kami akan tunjukkan keberadaannya. Pemerintah sendiri pada 14 Maret lalu juga menetapkan lokasi titik 0 ibu kota negara Nusantara yang berada di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan titik 0 km tersebut untuk menjadi referensi lokasi pembangunan berbagai infrastruktur IKN mulai dari kompleks istana negara, kantor-kantor pemerintahan, dan tahapan pembangunan selanjutnya. Nah, lalu bagaimana dengan titik 0 km tol Trans Jawa yang membentang dari Merak Banyuwangi sepanjang 1.200 km lebih seperti kami sampaikan di awal tadi? Mari kita ikuti perjalanan ini. Nanti akan kami tunjukkan keberadaan titik 0 km di Cawang tersebut. Kami saat ini sedang masuk pintu gerbang tol Grogol, memasuki jalan S. Farman menuju ke arah timur, nanti masuk ke jalan Gatot Subroto, kemudian jalan MT Haryono, dan terakhir adalah ruas tol Cikampek. Maksud kami Jakarta Cikampek atau Japek, yang kita mulai dari 0 km yaitu di Cawang, dan kami akan mengakhiri perjalanan ini di pintu keluar tol Pondok Gede, Bekasi. Kami sudah masuk jalan tol S. Parman sekarang. Dan perlu kami sampaikan bahwa keberadaan titik 0 km tersebut ternyata memiliki arti dan fungsi tersendiri, baik itu titik 0 sebelah wilayah maupun titik 0 km di jalan tol. Dan penentuan lokasi titik 0 km biasanya ditentukan dengan cara merujuk pada satu koordinat geografis yang nantinya ditetapkan titik pusat atau titik mula dari satu wilayah. Dan di beberapa lokasi di kota besar di Indonesia, titik 0 km bahkan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan kami saat ini sudah tiba di flyover Tomang, terus mengarah ke timur, dan inilah pertemuan ruas tol dari Jakarta Merak yang menyatu di jalan S. Parman di depan Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat. Jadi kami masih terus mengarah ke timur. Pada siang hari ini cuaca lumayan cerah dan situasi masih lancar lalu lintasnya karena memang belum menjelang bubaran kantor. Dan jalan tol ini memang tidak diberlakukan ganjil genap, tetapi biasanya baik di pintu masuk maupun di pintu keluar, sejauh itu masih di wilayah Jakarta, memang diberlakukan ganjil genap. Akhirnya memang sedikit banyak berpengaruh terhadap volume kendaraan di ruas jalan tol dalam kota, ruas Pluit Cawang ini. Kami sudah hampir tiba di flyover Selipi sekarang, dan di sebelah kanan kami adalah sebuah gedung perkantoran maupun juga apartemen di kawasan Selipi.
Sementara sekarang di sebelah kanan kami adalah gedung DPR MPR dan sebelah kiri kami adalah gedung Badan Pemeriksa Keuangan. Kembali ke jalan tol Trans Jawa, di mana tol atau jalan bebas hambatan itu merupakan jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa, dan jalan tol Trans Jawa ini merupakan prototipe pembangunan infrastruktur jalan tol di seluruh Indonesia, dan dengan populasi Pulau Jawa yang mencapai 160 juta lebih, maka jalan tol ini sangat penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan menekan biaya logistik melalui jalur darat. Kami sudah tiba di bawah flyover Taman Ria Senayan sekarang, dan di depan kami adalah pintu keluar dari jalan tol dalam kota menuju ke Semanggi maupun jalan Sudirman dan Tamrin. Tampak di kejauhan adalah gedung-gedung perkantoran dan juga apartemen yang beberapa waktu lalu telah kami update, di mana kawasan ini memang sangat menarik bagikan berlian, dan kami sekarang sudah melintasi bawah Simpang Susun Semanggi yang merupakan di jalan Gatot Subroto sekarang. Tadi jalan S. Paraman berakhir di flyover Slipi sebelum gedung DPR MPR. Kami terus mengarah ke timur pada siang hari ini. Lalu lintas masih cukup sepi. Kami melintas di sekitar pukul 14.00. Dan sedikit lagi kami akan tiba di flyover Kuningan. Presiden Jokowi telah meresmikan tol Trans Jawa ini pada 2018 setelah memulai pembangunannya pada 2015, atau setahun setelah ia memimpin Indonesia dari presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Jokowi menargetkan jalan tol Trans Jawa di Indonesia ini rampung seluruhnya pada tahun 2023, dan salah satu sisa ruas tol yang masih dikerjakan saat ini adalah ruas tol Grati Pasuruan hingga Probolinggo Banyuwangi. Kami sudah tiba di flyover Kuningan sekarang, dan tampak dari kejauhan sebelah kanan kiri tol memang dipenuhi dengan menara perkantoran maupun apartemen. Dan di atas kami saat melintas ini adalah jalur LRT Duku Atas Bekasi, dan LRT ini memang belum beroperasi, tapi pembangunannya sudah akan rampung pada beberapa bulan ke depan. Saat ini sedang dilakukan uji coba mengenai penggunaan rel layang LRT atau kereta pendek yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan setelah ini adalah di atas kami adalah flyover Tendean, di mana flyover ini menghubungkan dari kawasan Kebayoran Baru, Walter Mangun City, kemudian Mampang dan Tendean yang akan menuju ke Jalan Gatot Subroto ataupun Pancoran. Dan Jalan Gatot Subroto ini sebentar lagi akan berakhir di flyover Pancoran, dan kami akan masuk ke Jalan MT Haryono. Dan di sebelah kanan kami adalah rel layang LRT yang kami sebutkan tadi, dan saat ini kami sudah tiba di
flyover Pancoran. Dan sekarang sudah masuk ke Jalan MT Haryono. Kembali ke Jalan Tol Trans Jawa, di balik kemegahan infrastruktur, kebanggaan masyarakat Indonesia tersebut menyimpan satu rahasia yang belum diketahui masyarakat luas, yaitu mengenai lokasi atau letak titik 0 km Trans Jawa seperti kamu sebutkan tadi. Dan ternyata letak titik 0 km Trans Jawa ini berada di Cawang yang sebentar lagi akan kami lintasi. Nanti kami akan tunjukkan di mana letak titik 0 km tersebut, dan saat ini kami sudah melintas Jalan MT Haryono. Dan titik 0 km itu merupakan awal mula atau cikal bakal bangunan tol Trans Jawa, dan sepanjang atau seperti diketahui, tol Trans Jawa dimulai pembangunan pada tahun 1908 era pemerintahan Presiden Soeharto, yang kemudian dilanjutkan pada pemimpin setelahnya hingga era Presiden Jokowi. Dan kami saat ini sudah hampir mengakhiri melintasi Jalan MT Haryono ini, dan di depan adalah pintu keluar tol di Cawang, di mana jika keluar tol ini bisa menuju ke Cawang, Tanjung Priok melalui jalan non tol. Sementara jika tetap melalui jalan tol, maka di depan adalah ada simpang 3 berbelok kiri yang bisa menuju ke Tanjung Priok maupun ke tol Jagorawi maupun Taman Mini Indonesia Indah. Nah, inilah jalan ke kiri adalah simpang 3 jalan tol ke Jagorawi maupun ke Tanjung Priok dan juga Ancol, dan kami terus mengarah ke timur sekarang, dan titik 0 km sudah hampir tiba di sedikit lagi di kawasan Cawang. Dan inilah titik 0 km tol Trans Jawa di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Indonesia. Sehingga jika tol ini mengarah ke timur sampai Banyuwangi, dihitung dari 0 km ini semakin ke timur semakin besar kilometernya, sementara jika dari timur ke barat angka kilometer semakin mengecil. Dan baru saja kami sudah melintas di inilah titik 0 km tol Trans Jawa, dan sekarang kita semua sudah mengetahui di sinilah letak titik 0 km Trans Jawa. Dan sedikit lagi kami akan tiba di gerbang tol keluar Pondok Gede, Bekasi, dan di situ pula lah perjalanan kami akan berakhir, dan kami akan mengupdate tentang kondisi tol Japek atau Jakarta Cikampek maupun arah sebaliknya di waktu-waktu mendatang. Dan hingga akhir perjalanan agar kami di keluar tol, maksud kami pintu keluar tol Pondok Gede ini masih relatif lancar, dan tidak terlalu lama. Kami membutuhkan waktu sekitar 10 menit lebih tadi dari pintu gerbang tol Grogol. Demikian teman-teman, yang baru masih sekilas mengenai titik 0 km jalan tol Trans Jawa sepanjang 1.200 km lebih dari Merak hingga Banyuwangi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, selamat siang.